kuliah umum di Universitas Pamulang. Saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada dua hal yang mendasar. Satu, kesehatan. Dua, pendidikan. Kalau dua itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa dua hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba diingat-ingat teman SD yang sampai kuliah. Satu kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? Satu kelas saja. Satu kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. SD kelas 1. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Oke, hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih lulus. Anda termasuk yang 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%. SMP 81%. SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita Lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah. Lah yang di luar ada yang mikirin. Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja, pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung 1,6 sampai 1,8 per angkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak per angkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum kesehatan. Kita tahu kualitas otot, kualitas otak tergantung gizi usia dini, bukan gizi ketika SD, SMP, tapi dini. Dari mulai kapan? Dalam kandungan sampai 6 tahun pertama itu paling menentukan. Nah, di situ letak investasi kesehatan kita. Sehingga otaknya baik, ototnya baik, paling enggak fisiknya itu disiapin. Gizi ibu hamil gizi. Kemarin waktu kampanye kita itu. Kampanye adalah kesehatan dari ibu hamil sampai usia dini. Karena itu menyiapkan masa depan. Tapi hasilnya nggak bisa ditunjukkan di pemilu besok. Nggak kayak jembatan bisa difoto. Ibu hamil hari ini, baru 20 tahun lagi kita bisa tunjukkan hasilnya. Betul tidak? Betul. Itu sebabnya banyak dalam politik nggak mau investasi kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan hasilnya untuk pemilu besok. Dan ibu-ibu yang terima gizi itu belum tentu mau kampanye buat Anda nantinya kalau Anda memberikan itu. Betul tidak? Iya, padahal kesehatan itu yang menentukan masa depan. Karena itulah kenapa diperlukan pemimpin seperti Bung Hatta. Karena dia menggunakan nalar, dia menggunakan gagasan, dia membuat kebijakan bukan semata-mata untuk dapat keuntungan politik, tapi untuk siapa dapat apa untuk masa depan.